Kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengundang sejumlah pertanyaan. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Bapak Yasmi Adriansyah, pengajar hubungan internasional dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Bapak, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk telah bersama kami di CNN Indonesia. Dan Bapak Adrian, dari pertemuan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dengan Bapak Joko Widodo, ada sejumlah kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama. Bagaimana konkretnya Anda melihat hal ini? Saya melihatnya setidaknya ada 3 sisi yang bisa kita lihat dari kunjungan Mike Pence ini ke Indonesia, dan juga bukan hanya Indonesia ya, ke 4 negara di Asia Pasifik. Dan ini mungkin menurut saya perlu dilihat secara keseluruhan. Setidaknya kita bisa lihat dari kacamata diplomatik, dari kacamata geopolitik, dan juga kepentingan nasional khususnya ekonomi Amerika Serikat. Nah, itu kita bisa lihat ke sana. Kalau kita lihat dari kacamata diplomatik, bahwa misalnya mengapa Amerika memilih Indonesia, bukan Filipina misalnya. Sementara kan kita tahu Filipina adalah, katakanlah selama ini sudah menjadi negara atau sahabat dekatnya Amerika di kawasan ASEAN. Dan Filipina juga kita bisa tahu selama ini juga cukup tegas dalam konteks Laut Cina Selatan terhadap Cina misalnya, yang notabene sejalan dengan sikapnya Amerika selama ini. Tapi mengapa Indonesia yang dipilih? Pasti ada kepentingan diplomatik di sana, gitu. Nah, kalau kita lihat, jadi yang pertama saya melihatnya adalah kan selama ini semenjak Donald Trump menjadi presiden, ada kecenderungan bahwa dia dilihat sebagai presiden yang anti kepada negara-negara Muslim. Nah, kunjungan ke Indonesia bisa diartikan bahwa ada upaya dari pemerintah Amerika Serikat untuk melunakkan pandangan tersebut. Dan kita lihat kan, ketika Mike Pence datang ke Indonesia, dia datang tidak hanya dalam konteks ketemu dengan kepala negara atau pemerintahan, tapi juga dia berkunjung kepada Masjid Istiqlal, bertemu dengan tokoh-tokoh agama, dan lain-lain. Itu adalah salah satu cara Amerika untuk menunjukkan kepada dunia bahwa, look, we are an enemies to the Muslim country. Indonesia is one of our good friend to be visited. Kira-kira begitu. Dan Bapak, apakah ada perbedaan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat selama era Obama dan sekarang era Trump? Ya, kalau kita melihatnya mungkin masih terlalu dini ya, kalau kita bisa menilai bagaimana hubungan Indonesia dengan masa Barack Obama dan juga dengan Donald Trump. Karena Trump masih sangat baru menjadi presiden, sementara Obama sudah cukup lama, dan ada masa Jokowi juga. Tapi kalau dilihat dari masa dulu semenjak Presiden SBY, itu hubungan kita dengan Amerika Serikat amat sangat dekat. SBY, apalagi kita kenal beliau selalu disebut sebagai foreign policy president ya, dan Amerika adalah salah satu sahabatnya Indonesia di masa Pak SBY. Dan di masa Jokowi juga masih terlihat cukup dekat, walaupun Jokowi sudah mulai terlihat bergeser ke Cina atau Tiongkok ya. Nah, di masa Trump ini mungkin Indonesia pun masih mencari apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat pun sepertinya juga sedang mencari polanya. Karena secara retorika kita lihat bahwa Trump ini cenderung baik semenjak masa kampanye maupun juga di masa-masa awal pemerintahannya cenderung katakanlah agak bombastis begitu ya pernyataan beliau, bahkan cenderung memicu kontroversi. Nah, tampaknya yang sekarang sedang diupayakan oleh orang kedua di Amerika Serikat yang adalah the other side of America. Ya, Donald Trump itu bagian yang memang istilahnya dia memprovokasi, karena memang itulah mungkin yang membuat dia menang di Amerika Serikat. Tapi di sisi lain, cara Trump tersebut mungkin tidak akan efektif ketika dia berhubungan dengan negara lain.